6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstensif terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal laku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Winyata, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Bang Lanjut. Pemerintah menjabat versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa.
Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Nah, kali ini kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik, bahwasanya rakyat sudah mulai bergerak mengadili Jokowi. Nah, itu yang benar-benar kita syukuri. Nah, di sini juga disampaikan para netizen teman-teman, bahwasanya Silverter Matutina Termul PKI tangkap dan penjarakan. Dah, bongkar hasil korupsi Jokowi, mantan presiden yang tidak punya martabat di hati rakyat, malah dicemooh, direndahkan. Ayo siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo, ikut teman-teman. Ya, lindungi Jokowi, diseret sekalian, jangan pandang bulu. Mantap, ini kalau rakyat marah ya, sudah pantas Jokowi menerimanya. Akhirnya pengadilan rakyat terjadi teman-teman. Inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan kepada kita semua. Setujukah Jokowi harus diadili teman-teman? Sudah membuat rakyat menderita bertahun-tahun. Nah, bunker rumah Jokowi sang Dewa Ngibul katanya tembus 8.000 triliun bro. Ya Allah, turunkanlah orang-orang yang inginkan kejujuran untuk melawan kebohongan. Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Nah, sebaiknya cepat dikepalkan sebelum iblis bangkit kembali grogoti ulang rakyat. Merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapak ini lagi berjuang. Uang dari rakyat kembali ke rakyat. Korupsi yang menggurita, setuju adili Jokowi pembohong. Nepalkan segala Jokowi ini. Semangat rakyat yang sehat dan punya akal pikiran yang baik lawan pemimpin dan penjabat yang dolim koruptor. Ayo semua masyarakat Solo, orang-orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menzolimi rakyat banyak. Ini puncak kejengkelan rakyat untuk yang kebal hukum. Sukses, doa menyertai. Mantap, harus diadili oleh rakyat seluruh Indonesia karena hukum sudah dimanipulasi. Nah, para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini, Prabowo hanya boneka si Jokowi. Kong kaling kong, 11-12 Jokowi, Prabowo sama saja. Pantas dihukum mati Jokowi ini. Bagus sekali tindakan orang-orang Solo. Terus bongkar bunker Jokowi itu, uang rakyat ribuan triliun revolusi. Itu solusinya karena kepolisian sudah jadi nyongsok Jokowi. Pakai bego atau senso, lerobohkan pagar rumah Jokowi. Rakyat kesabaran habis. Jokowi benar-benar harus diadili. Makzulkan Gibran Rakabuming Raka yang tidak tamat SMA, dan Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Di bawah tanah rumah Jokodok banyak uang haram. Nepalkan segera. Setujukah Mulyono juga keluarga kroni dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara? Sangat mantap, mahasiswa dan rakyat bersatu. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Mantap terus, Pak, suarakan kebenaran. Ciptakan adili Jokowi yang udah kenyang maling uang rakyat.
Tetap berjuang adili si perusak negara kita. Harus hukum Jokowi. Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesehatan. Lanjutkan dan adili saja kalau benar itu. Pak Jokowi cuman bermodalkan berani nekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode, maka Pak Jokowi beserta para pelindung serta antek-anteknya siap-siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemungkinan besar akan menimpanya. Kompak rakyat harus benar-benar, teman-teman. Memalukan perlindungan juga ndak punya malu. Semoga berita ini nyata bukan hoak. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli sama negara. Adili Jokowi sumber dari segala sumber masalah di negara kita. Mantap, rakyat tetap mendukung. Ayo terus demo yang lagi besar ini. Sudah hancurkan sikat sampai rata-rata. Rakyat Indonesia lah yang harus adili Mulyono dengan caranya hidup rakyat. Rakyat Indonesia pasti marah, sudah tidak sabar. Mantap, maju terus para pendemo semua pembela Jokowi. Andi Aswan duduk hajar sikat semua, dan polisinya yang menutupi kasus Jokowi juga harus bertanggung jawab. Gas, polisi jangan sampai berhenti. Mantap bang, KPK dan polisi jaksa enggak mau memeriksa rakyat yang harus mengadilinya. Mantap, lanjutkan perjuangan rakyat Indonesia melawan Dajjal. Nah, 10 tahun mengumpulkan duit, rakyat sudah ribuan triliun, tangkap Jokowi. Kok gitu ya Jokowi? Kuncinya ditetesi air keras pak, nggak perlu repot-repot ngerusak pintu atau yang lain-lain. Saya sangat setuju. Saya dari kota Solo sangat jauh nggak bisa ikut demo. Setuju rakyat terwakili via bapak-bapak yang berjuang ini. Semoga berhasil adili Jokowi dan kroni-kroninya. Sudahlah Pak Jokowi, kalau memang bersalah menyerah, jangan berbelit-belit. Allah Maha mengetahui. Mantap saudara-saudara semua yang ada di Solo, Jogja. Demo kalian dilindungi Allah, swasta, undang-undang tertinggi. Rasain makin tua bukannya sadar, malah bikin kekuatan baru luwet PSI. Setuju Jokowi dihukum mati. Kuli bangunan saja sudah ngerti bahwa Jokowi adalah pengkhianat bangsa kita di negara ini. Tangkap, seret ke sel, adili, sita semua hartanya yang sudah dikorupsi, bongkar semua. Mas, pintu ini hanya dari besi behel saja, daripada digetokin jadi buang-buang tenaga. Lebih cepat pakai gergaji besi, pasti itu lebih ringan dan cepat. Ayo ganti palunya lalu digergaji dari ujung satu ke ujung sananya, pasti cepat beres tanpa banyak tenaga. Tapi paling cepat pakai gergaji listrik. Sementara kalau uang negara tidak dikorupsi, saya yakin negara nggak punya hutang, bahkan rakyat sejahtera. Bahkan menurut Pak Mahfud bisa mendapatkan 20 juta per kakak. Bayangkan apa nggak sejahtera itu. Kapan Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya amanah dan benar-benar membela kepentingan rakyat? Sebenarnya ini adalah utah Presiden Prabowo yang bertanggung jawab menjalankan amanah rakyat. Kalau begini terusan rakyat yang sengsara, rakyat butuh ketakwasa Prabowo terhadap Jokowi. Kita berharap segera ada pengganti Prabowo yang omong-omong tidak mampu melaksanakan kepentingan bangsa dan negara. Secara logika termul sekarang makin banyak aja. Nah, artinya uang hasil korupsinya masih banyak dibangker. Kami setuju di demo bongkarnya KPK, nunggu diam aja biar rakyat yang gerak. Setuju Jokowi diadili dan diusut sampai tuntas. Mantap Presiden terburuk.
Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.